Sebelumnya saya perkenalkan, saya anggota PATKI, sekaligus juga perwakilan dari Jawa Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, latar belakang daripada lahirnya undang-undang itu karena terjadi kebakaran dan lain sebagainya ya. Apakah itu karena materialnya yang tidak sesuai standar atau cara memasangnya juga tidak standar atau karena cara penggunaan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan standar, sehingga tidak terpenuhinya keselamatan ketenagalistrikan untuk tujuan aman dan andal dan aman untuk instalasi serta aman untuk makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan. Lanjut Pak. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 itu terdapat klausul terutama di pasal 4 bahwa ayat 1 dan 2 tentang keselamatan ketenagalistrikan. Kemudian di ayat 4-nya adalah instalasi yang terpasang itu harus materialnya harus ber-SNI dan wajib ber-SLO. Kemudian untuk ayat 6-nya semua tenaga ahli yang bekerja di bidang ketenagalistrikan harus bersertifikat. Sanksinya untuk instalasi yang beroperasi tidak memiliki SLO yang menyebabkan adanya korban itu akan dikenakan denda sebesar 500 juta, dan di ayat 2-nya yang bertanggung jawab akibat seperti yang disampaikan di pasal 54 ayat 1, yang bertanggung jawab adalah penyedia tenaga listrik. Lalu di PP nomor 25 tahun 2021 disebutkan juga bahwa setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik tanpa sertifikat layak operasi dikenakan denda sebanyak atau setinggi-tingginya ya 250 juta. Langsung Pak, next. Nah, visi misi dari PT JIKA ini berawal dari setiap lembaga pasti punya mimpi Pak ya, punya cita-cita bahwa instalasi yang terpasang di kita ini di negara Indonesia itu memenuhi kriteria andal, aman, dan ramah lingkungan. Itu tujuan daripada instalasi yang terpasang di Indonesia. Kemudian misinya, tentu misi kita adalah menciptakan layanan jasa inspeksi yang sesuai dengan standar, dengan layanan tepat waktu, tepat mutu, dan harga kompetitif. Lanjut Pak. Nah, jasa inspeksi ini khususnya jasa instalasi ketenagalistrikan yang didirikan oleh para anggota yang tergabung di dalam PATKI secara legal aspek sudah memenuhi Pak. Mulai dari terdaftar di notaris dengan nomor 3 dan tanggalnya 8 September 2022, notaris Ria Satriana Armando. Lanjut Pak. Ruang lingkup, mohon maaf, legalitas lainnya adalah tentu sebagai lembaga usaha itu mempunyai NIB. NIB sudah
kami punya, kemudian sertifikat badan usaha setiap subbidang yang ada, yaitu bidang pembangkitan, bidang distribusi, dan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Jadi kalau di next, diklik di SBU-nya, akan muncul SBU-nya, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini struktur organisasi yang ada di PT JIK, mulai dari komisaris, kemudian direktur, dan di bawahnya adalah PJT setiap bidang dan tenaga teknik di setiap bidang. Lanjut, Pak. Nah, apa itu sertifikat layak operasi? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wildan bahwa SLO adalah bukti pengakuan formal bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang terpasang telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memastikan instalasi listrik yang beroperasi sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan lain yang berlaku. Lanjut, Pak. Ruang lingkup yang bisa kita kerjakan saat ini adalah baru 3 subbidang, Pak, ya. Masing-masing untuk pembangkit, itu pembangkit tenaga air, kemudian pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya. Untuk distribusi itu terdiri dari jaringan tegangan menengah, baik kabel maupun saluran udara tegangan menengah. Kemudian jaringan tegangan rendah. Untuk bidang IPTL atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik hanya pada sisi tegangan menengah, Pak. Jadi untuk pelanggan listrik PLN tegangan menengah. Lanjut, Pak. Ini adalah persyaratan permohonannya. Permohonan bisa dilakukan langsung ke PT JIK atau melalui sistem informasi yang ada di Kementerian SDM yang dinamakan si Ujang Gatrik. Itu ada identitas pemilik sudah pasti, kemudian SPJBTL yang dikeluarkan PLN. Kenapa ini diperlukan? Karena untuk memastikan daya yang akan tersambung itu sesuai dengan yang dimintakan ke PLN, dan terkait tarif juga, apakah itu tarifnya bisnis atau curah gitu. Karena kalau curah ketika disalurkan ke tempat lain itu mungkin kita bisa SLO, tapi kalau tarifnya bisnis kemudian disalurkan ke tempat lain, ke tenan-tenan, kami tidak bisa melakukan sertifikasi layak operasi. Kemudian NIDI, nomor identitas instalasi, ini diperoleh dari bapak-bapak dari pelaku usaha bidang pemasangan dan penyambungan. Kemudian sudah tentu setiap pekerjaan ada gambar atau wiring instalasi tenaga listrik dan tata letak peralatan utamanya. Tentu yang berikutnya adalah SOP pengoperasian, kemudian hasil uji pabrik atau sertifikat produk, kemudian asal-usul barang, trapo dan kubikel, kemudian dokumen pemasangan. Lanjut, Pak. Ini untuk persyaratan untuk pembangkitan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wildan. Ini untuk mempersingkat waktu, lanjut aja, Pak.
Nah, ini alur sertifikasi layak operasi mulai dari permohonan hingga terbitnya sertifikat layak operasi. Semua dikerjakan melalui aplikasi yang ada di Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Yang tadi disampaikan namanya adalah Si Ujang Gatrik. Lanjut, Pak. Nah, terkait dengan proses permohonan SLO dari awal permohonan sampai akhir itu kondisi normal ini, Pak, itu 20 hari, ya. Seringkali ketika kita melakukan proses pemeriksaan, pengujian, ternyata instalasi di lapangan belum terpasang atau belum selesai. Itulah yang menjadi hambatan lamanya proses sertifikasi layak operasi. Untuk ke depan mungkin kami akan memastikan bahwa instalasi yang akan kita sertifikasi itu sudah terpasang dan dokumennya sudah lengkap. Lanjut. Ini masa berlaku tadi juga disampaikan untuk pembangkit itu 5 tahun SLO-nya, kemudian distribusi 10 tahun dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik 10 tahun. Lanjut. Nah, ini terkait biaya untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik itu sudah ada permennya, Permen 27 tahun 2017. Sementara untuk pembangkitan dan lain sebagainya itu dikeluarkan oleh surat, dan itu hasil kesepakatan daripada para pengusaha yang tergabung di dalam yang bergerak di dalam kegiatan lembaga inspeksi teknik. Lanjut. Nah, ini tabel harganya. Tabel harga ini adalah tabel harga maksimum, Pak, ya, harga tertinggi. Dan untuk pikosnya saja atau biaya tetap. Sementara untuk biaya variabelnya dibicarakan antara lembaga inspeksi teknik dengan pemilik instalasi yang mengajukan permohonan lembaga inspeksi teknik sertifikat layak operasi, karena terkait dengan lokasi pemeriksaan atau objek yang akan kita lakukan proses pengujian, kemudian transport, akomodasi, dan peralatan yang digunakan. Lanjut. Ini adalah biaya untuk SLO tegangan menengah atau distribusi distribusi tegangan menengah, kemudian satu dirinci sebagai begini, sebagai berikut.